Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kutepati janjiku, pengalaman sedihku, berdasarkan kisah nyata dan kejadian nyata. Hangout dengan sobatku yang ternyata telah meninggal. Bekasi tanggal 15 Agustus tahun 2015. Aku tak akan pernah lupa momen ini. Aku masih di dalam LP Bula Kapal, tepatnya di Blok B, di kamar 2. Saat itu aku sedang berjemur badan di belakang kamarku yang dijadikan lapangan basket. Aku mendengar suara dari speaker toa masjid yang menyebutkan namaku agar segera menuju ruang registrasi. Aku pun bingung ada apa dengan diriku. Aku merasa tak mempunyai kasus selama aku menjalani hukuman di dalam lapas tersebut. Akhirnya aku pun langsung pergi ke kamar untuk mengganti baju dengan baju warga binaan serta menggunakan celana panjang. Salah satu temanku di kamar ngomong, "Ore, lo pulang juga akhirnya," ucapnya. "Waduh, kagak tahu deh bang," ucapku. "Ya udah kesana lo buruan," ucapnya. Aku pun langsung pergi dari kamar lalu menuju ruang registrasi. Kemudian aku pun dipanggil oleh salah satu petugas registrasi untuk menandatangani surat kebebasanku. Kemudian petugas itu ngomong, "Coba itu ditandatangani dulu," ucapnya. "Iya bu," ucapku. Lalu petugas itu menjelaskan, "Kamu nanti akan kami bebaskan di tanggal 17 Agustus tahun 2015. Jadi alasan saya memanggil namamu serta yang lain untuk memberitahukan serta meregistrasi nama tersebut yang akan bebas di tanggal itu. Nih kamu baca tanggalnya. Jangan sampai lupa," jelasnya. Sontak di dalam hatiku berteriak, "Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah ya Allah," jeritku dalam hati. Setelah dari kantor registrasi aku pun langsung berlari menuju kamar dengan sangat sumringah, gembira. Sesampainya di kamar, kawanku yang tadi memberitahukan itu ngomong, "Tuh kan panggilan bebas," ucapnya. "Iya bang, alhamdulillah," ucapku. Aku pun langsung menelpon ibuku di rumah dengan menggunakan handphoneku yang masih CDMA yaitu Asia. Aku pun juga memberitahukan salah satu temanku yang bernama Anggara alias Acong atau Conge. "Halo Cong, lagi di mana lo?" ucapku di telepon. "Gue lagi di rumah Oi." "Memangnya ada apa?" tanyanya. "Gue bebas nanti tanggal 17 Agustus," jawabku. "Ah, oke Oi. Gue bakal jemput lo nanti di depan LP," ucapnya. "Sip," ucapku. BTW aku skip hari yang aku lewati hingga menuju hari kebebasanku. Di tanggal 17 Agustus tahun 2015 pagi hari, aku pun bebas dan aku pun berhasil membawa handphoneku keluar lapas tanpa ketahuan petugas pemeriksaan. Setelah keluar dari gerbang lapas tersebut, aku pun menyalakan HP dan menelpon beberapa orangku untuk memberitahukan bahwa aku sudah di luar tembok derita itu. Tapi tak ada satupun yang mengangkat panggilanku. Begitupun si Acong. Akhirnya aku pun putuskan untuk berjalan pulang sendiri dengan menggunakan angkot. Di saat perjalanan pulang, ada telepon masuk di HP-ku yang ternyata ibuku. Tapi saat kuangkat telepon itu yang terdengar malah suara kakakku. "Lagi di mana lo?" tanyanya. "Ini udah diangkot," jawabku. "Ah, enak dong udah keluar. Beliin gue rokok dong," ucapnya. "Masya Allah,
Lo minta ke gue yang baru keluar dari penjara, nak punya otak lo, ucapku. Adanya juga gue yang minta sama lo, lanjut ucapku. Yah, lo kan tiap bebas pasti bawa duit banyak, kasihan tuh nyokap ngakunya rokok, ucapnya. Gila lo, tegasku. Memang aku akui. Selama aku bebas dari penjara yang pertama, kedua dan yang ketiga ini, aku selalu membawa uang dari dalam penjara, itu pun juga pemberian dari para bos-bosku dan sobatku di dalam penjara. Saat yang ketiga ini aku membawa uang sebesar 500.000. Akhirnya aku pun sampai di rumah dengan membawa roti jelko untuk ibuku serta sebungkus rokok untuk ibuku juga. Lalu kakakku ngomong, "Lah buat gue mana?" ucapnya. Lo mah kelewatan, orang dari penjara lo pintain, ucapku kesal. Akhirnya aku pun memberikan uang sebesar 50.000 ke kakakku untuk membeli rokoknya sendiri dan sisa uangnya pun aku suruh dia untuk diberikan kepada keponakanku buat jajan. Lalu aku pun menelpon lagi si Acong tapi tidak diangkat. Aku pun langsung punya pikiran kalau ini orang ada apa-apa. Lalu aku pun langsung melupakannya dan tak mau mengganggu. Beberapa hari kemudian tepatnya jam-jam 1:30 dini hari. Aku mendengar suara orang memanggil namaku di depan rumah. Oi, suara yang memanggil namaku. Aku pun langsung keluar dan langsung menuju ke depan rumah. Yang ternyata si Acong yang memanggil. "Lah, lo Cong," ucapku. "Iya oi. Sini napa keluar, kan lo udah puas ngendem di ruangan mulu," ucapnya. Aku pun langsung jalan menuju ke depan rumah yang sering kami pakai untuk nongkrong sampai pagi. Aku pun bertanya kepada Acong, "Mana lo kemarin saat gue bebas?" Dasar ember," tanyaku. "Sorry oi, gue lagi sibuk," jawabnya. "Nih badan lo bau amat ginseng," tanyaku. "Iya tadi gue habis minum di bawah. Biasa pangkalan CH," jawabnya. "Nih gue bawain lagi buat lo," lanjut ucapannya, sambil membawa plastik yang berisikan minuman ginseng. Aku pun langsung menuju ke rumah untuk mengambil gelas lalu kembali menuju si Acong. "Mana sini tuangin," pintaku. Lalu Acong pun menuangkan minuman itu ke dalam gelas. Lalu aku pun langsung meminumnya. Di sini kami selalu bercanda, tertawa dan ngobrol sampai pagi hingga para tetangga melihat kami yang mereka pikir kami sedang nongkrong dengan banyak orang. Yang ternyata mereka hanya melihat cuma kami berdua yang sedang nongkrong. Makanya banyak kawanku yang lain pada mengakui jika nongkrong dengan kami berdua. Mereka pada heran dan hanya jadi penonton kami berdua. Semua kawanku mengakui bila hanya ada kami berdua tongkrongan itu selalu ramai seperti sedang nongkrong dengan banyak orang. Skip. Akhirnya di saat sebelum subuh, tepatnya jam 4 pagi, si Acong meminta izinku untuk pulang ke rumahnya. "Oi, gue cabut dulu ya," pintanya. "Oke Cong, besok malam lagi kita nongkrong," jawabku. "Slow nanti kita bikin berisik lagi ini gang," ucapnya sambil tertawa. "Woi, maafin gue ya kalau kemarin kagak bisa jemput lo," lanjut ucapannya. Udahlah Slow, yang penting gue udah ketemu ama lo," ucapku. Akhirnya si Acong pun pergi dengan motornya menuju ke rumahnya. Di pagi harinya aku dioyak-oyak kawanku untuk segera bangun dari tidurku. Saat itu kira-kira jam 9 pagi. Oi, ucap kawanku sambil menepok kakiku. "Iye Adi, ada apa?" ucapku. "Conge, Conge," ucapnya. "Kenapa sih Conge?" tanyaku. "Conge meninggal oi," jelasnya. Aku pun kaget dan langsung terbangun lalu ngomong. "Yang bener lo," ucapku kaget. "Bener oi, itu aja gue dapet kabar dari si Nisa," jelasnya.
Ya udah buruan lo cuci muka atau mandi. Kita langsung berangkat ke rumahnya, lanjut ucapnya. Aku pun langsung beranjak dari tempat tidur kemudian ke kamar mandi untuk segera cuci muka lalu segera mengganti baju. Lalu aku dan kawanku langsung meluncur pergi menuju rumahnya almarhum. Sampailah kami di rumah almarhum. Di sana kami melihat sudah banyak orang terutama keluarganya si Conge. Tapi aku di sana belum melihat jasadnya almarhum. Lalu aku bertanya kepada ibunya. "Tante, mana si Angga?" tanyaku. "Masih di rumah sakit Mat, ini lagi dalam perjalanan pulang pakai ambulan," jawabnya. Beberapa menit kemudian jasad almarhum pun datang dan langsung ditempatkan di ranjang khusus untuk dimandikan. Saat itu aku ikut dalam proses pemandian jenazahnya. Aku yang mengkramasi rambutnya hingga bersih dan mencium keningnya walaupun aku meneteskan air mata dan dengan kebingungan yang ada di kepalaku. Setelah selesai aku mandikan jenazah lalu membawanya ke dalam rumah untuk segera dikafanin, dipocingin. Aku bertanya kepada ibunya almarhum. "Ini si Angga meninggal kapan dan di mana tante?" tanyaku. "Tadi jam 1 pagi di rumah sakit," jawabnya. "Emang lo nggak tahu kalau si Angga udah beberapa hari di rumah sakit?" lanjut ucapannya. Aku hanya bisa geleng kepala. Jujur saat itu aku hanya bisa diam berjuta-juta bahasa. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Hingga aku pun keluar dari rumah itu dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Kok bisa? Kok nggak ada perubahan dari tubuhnya dan ucapan dingin yang diucapkannya? Kok bisa aku dan dia ngobrol sambil bercanda ngecengin orang dan tertawa terbahak-bahak tadi malam, tanyaku dalam hati. Bingung dan serba bingung. Sampai saat ini pun aku masih bingung. Tapi sudahlah sobat, aku selalu mendoakanmu dari sini. Aku akan selalu mengenang semua momen kita bersahabat dari kecil saat kita masih unyu-unyunya. Semoga kamu tenang di alam sana. Walaupun di tahun 2016 kemarin aku telah mengetahui alasanmu meninggalkan dunia ini. Sampai ibumu dan keluargamu masih menutupi alasan kematianmu. Itulah kisah yang benar terjadi padaku dan nyata adanya. Akhir kata aku ucapkan terima kasih banyak dan wassalam.